Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal. Di dalam video pembelajar ini, eh, saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu tentang 4 aspek yang perlu kita bedah, gitu kan. Nah, jika tim kita sedang mengalami penurunan untuk performanya, gitu kan, pasti ada kendala-kendala yang dihadapi atau masalah yang sedang dialami oleh uh, bawahan kita, gitu kan. Dalam video sebelumnya saya sudah membahas 4 aspek itu. Yang pertama itu people, gitu kan. Nah, ada 3 aspek lagi yang perlu kita perhatikan selain uh, orangnya, gitu kan, people-nya, gitu kan. Yang kedua itu produknya, gitu kan. Kemarin kita ambil contoh tentang uh, marketing properti, ya, gitu kan. Nah, dalam uh, 4 aspek ini tentang produk, yaitu yang pertama kita harus mengetahui produk knowledge-nya, gitu kan. Jadi kita harus mengetes nih bawahan-bawahan kita, gitu kan, apakah produk knowledge-nya itu sudah menguasai atau belum, gitu. Contoh yang kemarin kita di bidang properti atau perumahannya, pastikan tim kita atau bawahan kita tuh mengetahui, gitu kan, secara detail produk knowledge atau produk yang akan kita tawarkan konsumen, gitu kan. Contohnya dari segi spesifikasi bangunannya seperti apa, gitu kan, memakai apa. Terus yang kedua, luas luas satu tipe, gitu kan, tipe bangunannya berapa, gitu kan. Terus kayak misalnya desainnya seperti apa dan sebagainya, gitu. Pastikan tim yang di bawah kita itu mengetahui detail produk knowledge yang kita jual, gitu kan, karena itu nanti akan pengaruhi konsumen, gitu. Kalau kita sampai salah menjelaskan, gitu kan, produk kita sendiri, gitu kan, itu akan bahaya, gitu, dan akan pastinya berimbasnya nanti akan menurunkan performa tim kita atau marketing itu sendiri, gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu selain people, terus produknya, yang ketiga itu proses, gitu kan. Ya, pastikan bawahan kita atau tim kita itu mengetahui alur proses. Kalau misalnya di bidang perumahan, berarti kita harus mengetahui alur prosesnya dari mulai konsumen itu booking, gitu kan, sampai konsumen itu akad, gitu kan. Pastikan tim kita harus mengetahui. Kalau misalnya jangan sampai ditanya ke konsumen, gitu kan, proses seperti apa, marketing kita nggak tahu, gitu kan. Terus selain mengetahui alur proses, juga harus mengetahui memo yang sedang berjalan, gitu kan. Memo yang sedang berjalan, jangan sampai kita menjelaskan memo itu dengan salah, gitu kan. Nanti akhirnya ya dampaknya ya konsumen akan kecewa, gitu kan. Terus yang keempat yaitu place atau tempat, gitu kan. Nah, tempat di sini berarti anggap wadah, gitu kan, wadah. Jadi pastikan teman-teman marketing kita atau bahwa kita itu mengetahui nih, kita tuh berjualan gitu wadahnya apa sih, gitu kan. Yang pertama itu ya jelas kita harus di media sosial, gitu kan. Media sosial mau Facebook, mau apa namanya, Instagram atau TikTok dan sebagainya, gitu kan. Yang kedua itu canvassing wadahnya, gitu kan, canvassing. Yang ketiga itu dari ambasador, gitu kan. Nah, itu jadi maksimalkan wadah atau place tempat ya untuk kita berjualan, gitu harus dimaksimalkan, gitu kan. Media sosial, gitu kan, posting dan sebagainya. Terus ambasador, kita memperluas jaringan dengan cara percaya orang untuk membantu kita untuk berjualan, gitu kan. Ya, karena
di dalam marketing kalau kita jualan sendiri gitu kan, akan ada baiknya kalau kita bisa ada yang membantu atau ada yang membantu masakan produk yang kita tawarkan, itu akan lebih baik ya. Yaitu itu harus diperhatikan gitu kan, dimana bawahan kita itu tadi 4 aspek gitu kan yang harus kita sebagai SPP harus perhatikan gitu kan. Yang pertama saya ulangi, itu yang pertama itu people gitu kan. Yang kedua itu produknya, marketing harus mengetahui produk knowledge atau detail gitu, jangan sampai marketing tidak mengetahuinya. Yang ketiga itu proses marketing atau bahwa kita harus mengetahui alur dan prosesnya itu. Terus kedua ya memo yang sedang berjalan, promo yang sedang berjalan, itu harus benar-benar paham gitu kan. Yang keempatnya place, tempat atau wadah gitu kan. Wadah sendiri itu jelas media sosial gitu kan, terus canvassing, ambasador dan sebagainya gitu kan. Itu harus kita sebagai SPP harus perhatikan gitu kan, 4 aspek itu gitu kan. Kita cek satu-satu marketingnya, apakah kelemahannya di mana nih gitu kan, apakah di people-nya gitu kan, apakah di produknya gitu kan, apakah di prosesnya gitu kan, apakah di place-nya. Nah kita kalau kita sudah mengetahui kelemahan dari masing-masing tim atau masing-masing perorangnya gitu kan, kita bisa menghasilkan solusinya gitu kan. Contoh misalnya kita kalau tim kita kekurangan di people-nya, integritasnya contohnya gitu kan, kita harus mengasih tahu gitu kan, mengarahkan yang benarnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya di produk, berarti kita harus coaching marketing kita tentang produk yang kita akan jual. Contoh gitu kan, misalnya di proses gitu kan, berarti harus menjelaskan secara detail gitu kan, alur dan sebagainya gitu kan. Flash, jadi kita harus bisa mengasih tahu atau mengarahkan cara posting yang baik seperti apa itu. Oke, mungkin itu video dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk video ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.